Baik, sebelum mulai, biar tidak mengantuk, mohon tangan kanannya diangkat. Ya, letakkan di samping kanan temannya, pundak temannya. Kalau nggak ada nggak usah. Yo, ikuti saya, siap. Sambil mijit, lisannya ikuti saya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulurku, yuk pengaosan. Luruskan niat, buka hati, buka pikiran, fokus materi, ikhlas dan sabar. Gantian tangan kirinya. Mau sing mijit tenanan balas. Sedulurku, yakinlah kita sebagai hamba pejuang subuh siap mendapatkan ridho dan barokah Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, sembuhkan sakit kita, sehat walafiat, hutang lunas. Amin. Salaman kiri kanannya. Semangat ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari tangannya ikuti saya. Yang tidak ikut gejala ngantuk. Siap, ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ya Tuhanku, anzilni, tempatkanlah kepadaku, mungzalan, pada suatu tempat, mubarakah, yang engkau barokahi, wa anta, dan engkaulah ya Allah, khairul, sebaik-baik, munzilin, pemberi tempat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Surat apa? Ayat berapa? Hafal? Belum. PR pertama, tolong dihafalkan. Ini doa Nabi Nuh. Rabbi anzilni mungzalan mubarakah. Minta itu hanya kepada Allah. Berharap itu hanya kepada, bahkan kalau boleh kita berkeluh kesah itu hanya kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Yo. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula,
semangat. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Takbir. Alhamdulillah. Tante ini teko. Matur nuwun, Pak. Bersyukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, watas dikobi kolbi, bersyukur dengan hati. Yuk jujur, ayah bunda, saudara-saudariku jamaah subuh ceria, yang insya Allah diridhoi dibarokai Allah. Amin. Zaman sakniki nek tangi turu niku sing digolek nopo? HP. Kudune nek tangi turu niku sing digolek, ayo, Gusti Allah. Nggih boten? Bagaimana caranya Ustaz? Bangun tidur kita mencari Allah. Bagaimana Bun? Berdoa. Jangan jawabannya sholat, melindur nih. Tangi turu langsung sholat, salah. Yang benar adalah berdoa. Apa doanya Bun? Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Yo, telinga tetap mendengar, mata boleh lihat snack. Ketika kita paling awal hidup, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau boleh, dan beberapa ulama berpendapat, tidur itu adalah mati sesaat. Tidur itu latihan mati. Maka kita harus bersyukur masih diberi kesempatan Allah bangun, hidup, menikmati dunia ini. Makanya wujud rasa syukur kita berdoa. Kenapa? Kalau Allah sudah hunaka ada dalam hati, insya Allah hidup kita yang kita jalani, contoh hari Ahad ini, penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, bersyukur wabilisani, perbanyak mengagungkan asma Allah. Yo, sarang-sarang, belum boleh minum. Nanti kalau sudah dapat semuanya. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Berarti kata kunci di sana, menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Bagaimana caranya? Berwudu. Dingin, nikmat. Tapi jangan terlena. Rasulullah mengajarkan, sebelum kita sholat subuh bahkan tahajud, mandi. Ya. Ini
Jangan sampai kita menghadap Allah, wudhu kita tergesa-gesa, sholat kita kurang khusyuk, gerakannya tidak tumaknina. Karena apa? Allah itu paling rindu, senang ketika hambanya bersih, bersuci. Makanya pakaian sholat berilah yang terbaik. Walaupun pakai mukena ya bun, jangan sampai dasteran bolong. Ustaz, dasteran kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Ini penting. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Berarti yang berhak kita puji adalah Gusti Allah. Hati-hati, jangan kita berlebihan memuji pasangan hidup. Jangan kita berlebihan memuji anak keturunan kita. Kalau ada kehebatan di sana, Bunda, Masya Allah suaminya alim banget, jangan kalimat muncul, iya dong, suami siapa dulu? Istighfar. Yang paling tepat, alhamdulillah, semua atas izin Allah. Bun, ayah, buah hatinya hafal 30 juz. Alhamdulillah, semua karena Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid kita harus kuat. Hati-hati, zaman sekarang sangat mudah tauhid kita bergeser. Makanya yuk wasjud waqtari, selalulah dekat sujud kepada Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ketika sudah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, yang paling berat sesungguhnya level yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Enggak mudah loh subuh berjamaah niki, nggih betul? Apalagi ahadnya libur. Ini penting ini. Maka dari itu, ayah, bunda, saudara-saudariku, jamaah sholat subuh, jangan sampai amal perbuatan kita di subuh ini sia-sia. Makanya niat itu akan berubah pada 3 ruang. Yang pertama, di awal kita merencanakan sesuatu. Yang kedua, ketika proses kita sedang melakukan sesuatu. Yang ketiga, di akhir tujuan atau hasil. Banyak orang selalu berkata innama a'malu binniyat, tapi hanya di lisan. Sudah sampai masjid subuh, jebolane ustaz ireng lemu elek. Nah, niatnya bergeser. Padahal sing ngomong luwe kok ora ono sing wani ngomong. Jadi kalau kita betul-betul beramal, yuk serahkan, niatkan semua karena Allah. Mari rasa syukur kita sempurnakan dengan berdoa. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad. Angkat tangan yang mau berjumpa Rasulullah. Sing orang ngacung 2 kemungkinan, ngantuk atau bingung. Tahan, siapa yang sekarang mau jumpa Rasulullah? Tak titeni. Tenan iki sing ngacung. Sudah siapa? Nah, kalau belum ojo ngacung. Kalau ditanya mesti kita menjawab, ya Allah nanti dulu. Karena kita masih banyak apa? Dosa. Oke. Semoga apa yang Rasulullah pernah sampaikan ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang baginda rindukan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, umatku
yang belum pernah berjumpa denganku dan selalu bersolawat kepadaku. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Mari sama-sama kita bersolawat ya. Salawatullah alaika. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jamaah pengausan subuh ceria Masjid Al-Mustaghfirin yang dimuliakan Allah. Sehat sedoyo? Angkat tangan yang banyak hutangnya. Semoga yang aku segera lunas. Yang aminnya banter paling cepat lunasnya. Malah kafir. Perkenalkan, saya Purwanto, asli Bangka Belitung. Orang ono nganggo O. Nek ngerunguke O. Ya, saya alhamdulillah sudah berada di Jogja sejak tamat SD. Oh meneh. Alhamdulillah. Karena kelas 4 sudah ngerokokan, kelas 5 nyolongan. Akhirnya Gusti Allah ya asingkan di Yogyakarta menjadi santri di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. 89 masuk Jogja, 95 tamat Mu'alimin, kemudian mengabdi sampai sekarang, jadi baru 30 tahun jadi guru. Alhamdulillah lanjut tamat Mu'alimin, kuliah di UGM, jurusan Tarbiyah, Universitas Gamping Mengidul. Alhamdulillah 99 dapat ijazah, tahun 2000 dapat ijazah, 2001 menghasilkan ijazah. Jadi istri cukup 1. Setuju Bun? Setuju Ayah? Kagak. Alhamdulillah dititipkan Allah amanah buah hati 3, sekarang sudah besar-besar dan kami menetap di Patang Puluhan dekat Mu'alimin Esparman. Walaupun sekarang ngajarnya di Mu'alimin Sedayu. Ya. Allah beri kesempatan ya, tinggal di Jogja. Wallahi tinggal di Jogja itu nikmat. Tetapi tidak sedikit pendatang yang membuat rusak kota Jogja. Diboten. Ini harus diakui. Maka dari itu mari kita selalu perbanyak istighfar, perbanyak kita taqarrub ilallah. Karena Allah lah yang menjaga kita. Sebelumnya minta maaf kurang 5 menit, Pak. Iya. Saya baru di sini ngisi 40 menit. Biasanya paling cepat 1 jam. Nanti agak mundur buat nopo-nopo ya. Iya. Tapi kalau bagi yang mau pulang, monggo, ikhlas saya. Baik, jamaah, tema kita kali ini menggapai ridho Allah. Ya. Ada 4 pertanyaan hidup, yuk, yang harus kita renungkan. Apalagi kita masih berada di bulan Januari, awal tahun 2026. Bertepatan dengan 29 Rajab 1447, 18 Januari 2026. Ya, mari mumpung kita juga akan mempersiapkan diri, semoga kita sampai pada bulan Sya'ban
dan endingnya sampai pada bulan Ramadan. Ayo, apa yang harus kita renungkan dari 4 pertanyaan? Yang pertama, man ana, siapa saya? Siapa kita ini? Jangan-jangan kita hidup sampai sekarang hanya formalitas, hanya rutinitas. Lihat, dulu ada seorang mbak mempunyai syair yang sangat bagus bagi saya. Ya, yaitu yang berjudul tidur lagi, bangun lagi, Basitan Basuri, akhirnya tidur selamanya. Itu sebuah pelajaran syair itu. Artinya apa? Kita ini harus sadar. Kalau ditanya siapa kita, jawabannya adalah kita seorang hamba. Maka Allah berikan 2 minimal tugas kepada kita. Yang pertama adalah kita harus tahu diri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengabdi kepada Allah, kita menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan kita. Yang kedua apa? Kita diberi amanah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Ini jangan lupa. Kalau kita sudah tahu siapa kita, man ana, maka muncul pertanyaan kedua, min aina anta. Dari mana kita ini berasal? Dari mana jamaah? Maka jawabannya kita berasal dari Allah. Bagaimana caranya? Inilah terjadi proses penciptaan. Ingat, bagaimana Allah meniupkan ruh. Berapa bulan bunda dalam kandungan? 4 bulan, 120 hari. Di sana sudah ada perjanjian sang cabang bayi dengan Gusti Allah. Maka kullu mauludin yuladu ala fitrah, tergantung kepada ayah dan bundanya. Ketika buah hati itu hadir, mau jadi apa? Ini penting. Jadi kita berasal dari Allah. Proses penciptaan sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Makanya mohon izin ayah bunda jamaah, banyak orang tua yang lupa dan mudah berkeluh kesah. Kalau sudah dititipkan anak, masih kecil imut-imut, sudah besar, amin. Astagfirullah. Padahal Allah sudah memberikan melalui baginda Rasulullah SAW bagaimana cara kita mendidik. Pergunakan 5 hal. 1, uswah keteladanan. 2, yang dikenal dengan pembiasaan. 3, fungsi kontrol. 4, reward hadiah. 5, hukuman sanksi. Ini kalau kita jalankan, mendidik ala Rasulullah, insya Allah anak kita menjadi soleh-soleh. Amin. Kalau sudah tahu, pertanyaan pertama siapa kita, pertanyaan kedua dari mana kita berasal, maka muncul pertanyaan ketiga, ila aina anta, kemana suatu saat kita akan pergi. Ayo, suatu saat kita ini akan pergi meninggalkan dunia. Justru kita akan menempuh kehidupan yang sesungguhnya. Kemana? Kembali kepada Allah. Ini yang harus kita renungkan. Hati-hati, jangan sampai kita tidak penuh makna kehidupan ini. Apalagi kita baru selesai memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kembali kita kepada Allah. Dari 3 pertanyaan ini, maka muncullah pertanyaan yang menentukan, dan inilah yang keempat. Apa itu Ustaz? Maza ta'mal. Apa sesungguhnya yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam hidup ini? Maza ta'mal. Maka jamaah, PR yang kedua. Yang pertama tadi surat Al-Mu'minun ayat 29,
Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. PR yang kedua, bila perlu mohon izin takmir, ya di print out Al-An'am 162. Di laminating yang bagus, berwarna printnya, bagikan ke jamaah, tempel di tembok ruang tamu. Iya, ini sesungguhnya yang kita lakukan dalam hidup. Apa itu bunyinya? Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Apa terusannya? Malah qul huwallah, itu Al-Ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, kunci hidup itu yang paling awal adalah, ayo jawab, bangun dari tidur. Ketika sudah berdoa, berwudu, maka kita lakukan sholat. Ketika kita mau tidur, maka kita pun harus lakukan sholat. Ingin rezeki lancar, awali dengan sholat. Ingin aktivitas kita diridhoi Allah, jangan lupa awali dengan sholat. Ingin hutangnya lunas, nyaur, sholat ya salah. Iya, habis sholat minta, ya Allah semoga diberikan kemudahan melunasi hutang. Ya, apalagi sudah bicara riba, berat. Nah, inilah hadiah yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, yaitu sholat. Makanya bunda, ayah, gundah, gelisah, persoalan hidup kita ini rumit, kembali kepada Allah, lakukan sholat. Ayo. Yang kedua, wanusuki. Ini saya pelan-pelan sambil meringkas ini. Yang kedua, yaitu inna sholati wanusuki. Kaitan dengan ibadah, kaitan dengan kita mencoba berbuat amal dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 kalimat thayyibah. Apabila kita lafadzkan di antara salah satunya, ibarat dosa kita bagaikan buih di lautan, Allah ampuni. Allahumma amin. Saya tanya, dari bangun tidur sampai tidur kembali semua ada doanya tidak? Yang paling sering kita baca apa? Iya, mau makan, sapu jagat. Makanya banyak selesai makan keselak karena lupa berdoa. Nah, Rasulullah paham kalau kita ini lemah, makanya diberikan rukhsah, keringanan. Apa 7 kalimat thayyibah? 1, awali paling sederhana segala sesuatu dengan basmalah. 2, akhiri segala sesuatu dengan hamdalah. Hasil urusan Allah, jangan pernah kita mendahului takdir. 3, melihat sesuatu yang menakjubkan. Ada 2, kalau ingin terulang, Masya Allah. Kalau tidak ingin terulang, Subhanallah. Contoh, lagi pengausan, ya, ternyata wali kota Yogyakarta lewat. Wah, sudah siap 1 amplop 1 juta. Wah, yang kita ucapkan Masya Allah, walaupun batinnya orang mungkin. Lagi pengausan gempa, karena itu menakjubkan, maka ucapkan Subhanallah, semua atas izin Allah. Yang keempat, ketika bingung, bimbang, galau, la haula wala quwata illa. Yang kelima, ketika berjanji, insya Allah. Yang keenam, terlanjur berbuat dosa,
Astaghfirullahaladzim. Yang ketujuh, ketika mendapatkan ujian dari Allah, seperti ayat yang saya bacakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita lakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah nikmat. Yang ketiga, wa mahyaya, kehidupan. Yuk, jangan kita sia-siakan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa terus? Enggak urut, enggak apa-apa. Sehat sebelum kaya, sebelum miskin, luang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum. Itu spiritnya, semangatnya. Ikhtanim khomsan qabla khomsin. Ingat 5 kesempatan sebelum hilang perginya 5 kesempatan yang lain. Caranya tombol hati. Ya, suaranya panas kabeh. 5 perkaranya, dirikan sholat, baca Al-Quran dan makna, berpuasa, ya, berzikir sebanyak mungkin, dan yang kelima apa? Berteman dengan orang soleh. Kurang apa Gusti Allah memberikan kepada kita jalan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang apa coba? Kita yang kurang. Makanya jangan pelit untuk berbuat baik itu. Justru pelitlah untuk berbuat jahat. Setuju boten? Ayo. Malah melotot kabeh. Akhirnya wa mamati kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah pengawasan Masjid Al-Mustaghfirin, hidup sehat. Nah, salat, ibadah, hidup dan kematian, satu tujuan kita, lillahi rabbil alamin. Hanya mengharap ridho Allah. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz? 5 menit lagi. Ben kapok orang undang meneh. Caranya bagaimana? Yuk, tangannya siap. Cepat, ikuti saya. Yang nggak ikut, gejala. 1, 2, 3. 3 kunci hidup. Yang pertama, iman. Sini bun, bukan gini terus. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Iman, ilmu, amal. Amal, ilmu, iman. Ini kuncinya sampai akhir hayat. Ayo. Makanya mau ngapa-ngapain matur Gusti Allah. Selesai beraktivitas matur. Agar kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Iman harus kuat. Bukti iman kuat, Allah berikan ilmu bermanfaat. Lihat, habis subuh, ya tak? Ada pengawasan tambah ilmu. Selain pengawasan itu Senin. Masya Allah. Iman ilmu menyatu, buktinya amal perbuatan. Inilah sholat, ibadah, hidup dan kematian kita lalui dengan baik. Oleh karena itu mari jangan sampai kita lupa. Terakhir, tangannya siap lagi. Hidup ini mudah. Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Hidup ini murah.
yang mahal gengsi kita, menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Takbir. Gak usah dites, salah lali kabeh. Dengan demikian, mari karena terbatas waktu, jangan sampai kita diberi kesempatan oleh Allah hidup disia-siakan. Pokoknya sholat, ibadah, hidup dan mati menggapai ridho Allah. Izinkan saya memimpin doa. Oke, mari tundukkan pandangan kita, hadirkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah yang maha penggenggam, genggamlah hati dan pikiran kami ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang pandai bertobat. Kami ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Roh, perjalanan hidup kami tidaklah lama. Di sisa hidup ini mudahkan kami mengingat dosa-dosa kami. Di sisa hidup ini mudahkan kami bersyukur. Kami ingin ya Allah betul-betul mendapatkan ridho barokah. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang soleh-soleh, agar kami mendapatkan buah hati yang soleh-soleh. Mudahkanlah kami meringankan kaki tubuh ini menuju rumah-Mu ini ya Allah, Masjid Al-Mustaghfirin ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang selalu bisa meraih kebaikan, hamba yang selalu bisa menolak keburukan. Mudahkan ya Allah pahala mengalir dalam hidup kami. Mudahkan ya Allah dosa-dosa pergi dari kehidupan kami. Jangan sampai kami lupa berterima kasih ya Allah. Jangan sampai mata kami buta, telinga kami tuli, lisan kami bisu, bahkan hati kami lebih pada kepada nafsu. Pikiran kami berburuk sangka. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu memperbaiki diri. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Jadikanlah makmur masyarakat kami, masjid ini, tempat kami semuanya. Ya Allah, wafatkan kami suatu saat dalam keadaan husnul khatimah. Hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Rob, kabulkan doa kami ini sama-sama semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah berjumpa lagi. Kalau kurang panjang bisa diundang lagi. Takbir. Nanti ditutup atau langsung tutup? Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu